get sick. Shrimps are pretty rich. Let's go. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum Bu. Permisi Bu, ini ada sosialisasi terkait corona Bu. Virus corona COVID-19. Ya, mari silakan duduk dulu. Ya. Mungkin duduk di sini aja Pak. Ada kasih soal dari mana ini ya? Dari Universitas Jember ini Pak. Gini, mau mengadakan sosialisasi terkait pencegahan virus corona itu Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa beri waktu sebentar untuk sosialisasi. Ya, siap. Saya sediakan materi ini Bu. Sudah semester berapa? Mau ke semester 7 ini. Kita hampir akhir dah ya. Iya. Oh, ya tidak dipertanyakan. Memperkenalkan diri. Iya. Dari siapa dulu namanya, Oh, iya. dari Eh, perguruan tinggi mana, gitu. Iya. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Saya Rubima, mahasiswa MIPA Biologi Murni angkatan 2017 dari Universitas Jember Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa perkenalan juga Oh ya. Ya Pak Mas. dari Bapak. Nama saya M. Komarudin. Ya. Ya, kepala rumah tangga di sini. Itu istri saya namanya Bibi Sujarwati. Iya. Kalau Jember saya tidak asing karena saya juga pernah di sana. Oh, pernah kuliah di sana. Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Iya. Tahun 79, angkatan tahun 1979. Sudah kan lama itu ya Pak. Ini produknya apa? Produk hand sanitizer ini. Yang Iya. mungkin dari materi awal dimulai dari perkenalan dari COVID-19 dulu ya Pak. Ya. Dari sejarahnya dulu. Kalau dari sejarahnya itu awalnya virus corona itu secara umum itu virus corona itu ditemukan pada tahun 1930 Pak. Nah itu jenisnya itu bermacam-macam. Jadi gak cuma satu COVID-19 ini, tapi ada berbagai macam jenis. Jenisnya itu sekitar 20 jenis. Nah, tidak semua dari virus itu menginfeksi manusia. Ada juga yang menginfeksi hewan. Contohnya pertama kali pada 1930 itu ditemukan pada ayam, menjangkit bagian saluran pernafasan ayam. Kemudian pada tahun 1940 juga ditemukan pada mencit atau tikus, juga sama menyerang pada sistem pernafasan. Nah baru pada tahun 1960 itu pertama kali ditemukan pada manusia. Hanya saja yang ditemukan pada manusia ini ada 8 spesies, di mana 3 diantaranya itu tidak menimbulkan efek yang sangat berat, dan 5 diantaranya itu menimbulkan efek yang sangat berat bagi manusia.
Salah satunya pada tahun 2002 ya, awal itu ada virus MERS. Itu awal mulanya ditemukan di Cina pada tahun 2002, kemudian mulai mewabah pada tahun 2003, kemudian sudah berakhir pada tahun 2004. Setelah itu juga ada tahun sebelumnya itu pada tahun 2012 virus SARS. Jadi virus ini tuh spesiesnya itu bermacam-macam, tidak cuma satu. Nah, baru-baru ini pada tahun 2019 itu ditemukan virus baru dengan nama COVID-19 atau SARS-CoV-2 yang kedua kalinya. Nah, bentuk penularannya yang COVID-19 ini bisa dari droplets atau tetesan cairan yang berasal dari, misal ada salah satu masyarakat ya yang terkena virus ini, kemudian batuk atau bersin benar, kemudian itu bisa secara langsung tertular atau menempel terlebih dahulu di tangan, kemudian tidak sengaja memegang area seperti hidung, mata ataupun mulut. Kemudian yang kedua ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kontak pribadi yang misalnya yang terjangkit itu batuk atau bersin, kemudian tidak sengaja menggunakan tangannya untuk untuk bersalaman, biasanya itu bisa menularkan juga. Kemudian juga bisa terdapat di benda-benda yang awalnya itu dipegang oleh penderita. Misalnya habis memegang pintu, tidak sengaja orang lain yang tidak menderita itu juga memegang pintu tersebut tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah memegang pintu, maka bisa tertular juga. Biasanya gejala-gejala yang timbul akibat dari terdampak virus ini, yang pertama itu demam, batuk pilek, dan juga letih lesu. Terkadang juga banyak, kan ini menyerang sistem pernafasan, jadi yang diserang itu yang bagian tenggorokan juga, sakit tenggorokan seperti gangguan sesak nafas juga biasanya. Nah, kan untuk mencegah penularan itu, saya punya inisiatif untuk memproduksi sebuah hand sanitizer. Boleh tahu pekerjaan Bapak Ibu ini apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Bapaknya juga? Pensiunan. Oh, pensiunan guru, iya. Tentu saja pas pada saat melaksanakan pekerjaan kan tidak sengaja berkontak langsung dengan sesama rekan tim ya. Ya. Nah, di situ saya ingin memperkenalkan produk buatan herbal, dan juga beberapa bulan terakhir itu sulit ditemukan hand sanitizer itu. Ya, tuh saya itu belinya di Alfa juga kehabisan. Harganya mahal. Iya, harganya juga mahal. Oleh sebab itu, untuk mempermudah supaya tidak tertular oleh virus ini, di sini ada beberapa tahapan untuk membuat hand sanitizer sendiri, produk rumahan. Ya, dan biasanya ketika tidak sengaja berkomunikasi langsung atau berinteraksi dengan masyarakat, kan kadang lupa itu mau cuci tangan itu seperti malas. Nah, di sini dengan adanya hand sanitizer ini lebih mudah dengan hanya menyemprot saja. Ini ada beberapa tahapannya. Ya, itu udah bahannya dari apa ya? Nah ya, ini bahan utamanya itu dari daun sirih sama jeruk nipis. Kemudian ya, walaupun dengan beberapa tambahan seperti botol spray itu juga biar lebih mudah dibawa kemana-mana. Tahapan pertamanya itu kan disediakan terlebih dahulu sekitar 4-5 lembar daun sirih, itu untuk ukuran botol 60 ml. Nanti saya ada produknya. Kemudian juga sekitar 20-40 ml perasan jeruk nipis. Itu biasanya perasan jeruk nipisnya itu sekitar 2 atau 3 untuk 20-40 ml. Nah, kan sudah disiapkan bahannya. Kemudian daun sirihnya itu dicuci terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Setelah dicuci, ada baiknya dipotong terlebih dahulu agar menghemat tempat untuk bahan pengkukusan nanti. Jadi ceritanya ini nanti daun sirihnya dikukus di dalam air, kan disediakan daun sirih terlebih dahulu, kemudian diletakkan dalam air di mangkok. Ya, selanjutnya dikukus selama 30 menit. Nah, sembari menunggu tahap pengkukusan, kita bisa menyediakan perasan jeruk nipisnya. Sekitar Terus nanti harumnya harum jeruk nipis. biasanya kalau produk ini berhasil itu dominan harum dari daun sirihnya. Oh, daun sirihnya. Ya. Nah, jeruk nipisnya itu dipotong, kemudian diperas. Nah, pada saat diperas itu disaring terlebih dahulu agar ekstrak dari, kan biasanya perasan itu ada beberapa ekstrak dari jeruk nipis yang ikut. Nah, itu disaring terlebih dahulu agar lebih bersih. Iya. Penyaringannya bisa menggunakan saringan biasa yang ditutupi dengan kain biasa. Kainnya tentunya harus bersih juga ya. Iya. Dicuci dulu. Nah, selanjutnya kan sudah disediakan perasan jeruk nipis 20 sampai 1 ml. Nah, ketika sudah 30 menit maka daun sirihnya itu kemudian diangkat, kemudian disaring, dipisahkan antara daun sirih dengan air yang tadi. Yang kita gunakan di sini adalah airnya tadi, air hasil kukusan dari daun sirih. Nah, setelah diangkat kan disaring. Pas disaring itu didiamkan terlebih dahulu hingga agak dingin, baru kita campurkan perasan jeruk nipisnya itu ke daun sirih, ke ekstrak daun sirih atau air tadi itu. Kemudian setelah dicampur, setelah dicampur, kemudian diaduk biar merata gitu. Iya, Mas. Iya. Iya. Proses pembuatannya. Iya. Ini ada. Nah, kan setelah dicampur ke ekstrak daun sirih, Jangan perhatikan pembuatan. raganya nanti ada di video. Oh, Video. Ya, nanti saya share linknya. Iya. Memperkenalkan beberapa bahan yang akan digunakan untuk pembuatan hand sanitizer. Bahan utama yang kita gunakan di sini berupa daun sirih. Coba. Iya ya, ini udah kelihatan. Daun sirih yang kita gunakan di sini sebanyak 50 gram, kurang lebih sebanyak 4 atau 5 lembar saja. Sedangkan untuk jeruk nipis yang kita gunakan nanti hasil perasannya sebanyak 20 sampai 40 ml. Oh, itu udah. Iya. Iya. 1 atau 2 jeruk nipis. Iya. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa tambahan bahan berupa air mineral untuk keamanan pemeriksaan nanti pada saat mengambil ekstrak dari daun sirihnya itu. Kemudian di sini ada wadah 60 ml yang akan digunakan untuk wadah hasil dari pembuatan hand sanitizer berbahan herbal. Untuk proses selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan hand sanitizer. Selanjutnya adalah proses pembuatan hand sanitizer-nya. Pertama-tama kita cuci dulu rangkaian dari beberapa daun sirih ini agar lebih steril dari beberapa pembuatan. A few moments later. Biasanya bertahan berapa? Kalau bertahannya itu selama disimpan di dalam lemari pendingin itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Iya. Oh. Biasanya Setelah itu udah bisa digunakan kembali. iya Karena Sudah sudah. bercampur dah. nah maksud saya kenapa kok nggak diberi pengawet biar lebih awet gitu? Oh, kalau gitu bisa dikembangkan sebenarnya. Cuma ini lebih ke herbal saja. Ini kan dicampur dengan alkohol karena kebanyakan hand sanitizer yang terjual di toko-toko itu kandungan alkoholnya malah dominan. Iya. Juga baunya itu menyengat. Contohnya kalau sudah pakai hand sanitizer itu ke tangan, itu cenderung beberapa jam kemudian kadang itu bisa melupas. Oh, Itu iya. ada kandungan alkohol yang
mungkin dominan di situ, panas. Iya. Kemarin Tapi ini kondisi- untungnya herbal, tidak ada kandungan Kalau- alkoholnya. Emang kalau dari daun sirinya sendiri itu juga mengandung beberapa bahan kimia sebenarnya. Di sini seperti yang dijelaskan di sini, dalam kandungan daun siri itu mengandung minyak asiri terpanin, terpanin, propan, dan juga yang lain-lain. Tapi pada saat dikukus nanti dari hasil ekstraknya nanti itu yang masih bertahan itu ada tanin dan juga polifenol. Nah, dari bahan kimia ini itu biasanya bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba seperti bakteri, virus. Jadi benar ya, kalau misalkan sampai tenggorokan batuk itu biasanya kalau orang desa itu pakai rebusan daun sirih. Kalau saya sini tuh jadi kebiasaan minuman saya hampir tiap hari. Oh, iya, Kebetulan iya. di itu tempat kameramen itu ada daun sirih. Ya. Ah itu ya. Nah, itu. Nah itu saya budidayakan memang kalau itu ya. Jadi ini dikembangkan dengan hand sanitizer itu Iya, ya. itu Jadi kan. selain apa Pemanfaatannya kan banyak manfaatnya. kalau daun sirih direbus dicampur dengan jeruk nipis itu jadi konsumsi saya keluarga hampir tiap hari. Jadi itu kan apa ya? Ke paru-paru. Iya, tapi kita juga kan ada kaitannya dengan apa namanya yang dibuat adik ini kan ya. Iya. Nah, ini lebih ke mencegah. Iya, betul. Bagian luar ya. Iya, di bagian luar. Benar. Kalau begitu Bapak Ibu saya izin pamit ya, Bu. Iya. Mohon maaf mengganggu waktu dari Bapak Ibu. Enggak apa-apa deh, saya biasa nerima kadang-kadang adik-adik mahasiswa. Kalau misalkan itu bermanfaat untuk adik, mudah-mudahan apa yang dilakukan adik itu bisa membuat sukses dan bisa diasisi oleh Bapak Ibu dosennya. Amin. Sekaligus untuk di sesi kedua nanti kami akan mencoba apa yang tadi disampaikan oleh adik mahasiswa ini untuk produksi dengan bahan baku sirih dan jeruk nipis, dan hasilnya nanti bisa dilihat juga bagus kan gitu. Kalau bisa untuk multifungsi bisa cerah dan diminum gitu. Gitu. Nah, baik sudah. Mari, Ya. Pak, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda minta saya ke nomor.